Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Kahf ini di ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa. Dan ingatlah ketika Musa itu berkata. Jadi seulangi, kalau ada kata-kata iz yang seperti ini harus dihadirkan masa lalu itu, ditarik di depan tak. Spion pembesar ilmu itu di depan kita. Dan ini Muhammad yang ceritakan peristiwa yang terjadi pada zamannya Nabi Musa. Berarti ini bukti kenabian, bukti kerasulan Muhammad. Tidak mungkin dia bisa cerita jarak waktu yang lama. Bagaimana Nabi tahu peristiwa seperti itu kalau bukan wahyu? Rasul yang cerita ini. Wa iz qala Musa. Dan ingatlah sebuah pembelajaran, hadirkanlah ilmu itu ketika Musa itu berkata kepada lifatahu, kepada fatahnya, pemudanya. Ini teksnya, teks fatah itu anak mudanya. Nah, bisa jadi yang menyertai itu masih muda. Yang kedua, bisa bermakna semangatnya yang pergi menuntut ilmu itu adalah semangat fatah, semangat anak muda. Jangan semangat orang tua, semangat anak muda. Artinya semangat pantang mundur, pantang menyerah. Jangan gampang berputus asa, tapi semangatnya lipatah. Padahal temannya ini Musa, pelayannya Nabi Musa, teman diskusinya Nabi Musa, bahkan muridnya Nabi Musa yang menemani. Apa kata Nabi Musa? La abrah. Saya tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Sesulit apapun, seberat apapun perjalanan ini, saya tidak akan pernah. Ketika Nabi Musa mendapat instruksi dari Allah tentang perintah Allah kepada Nabi Musa untuk pergi mencari ilmu. Kita lihat dulu. Ini dalam hadis Bukhari. Ya, Abdullah bin Abbas, sami'tu Ubay bin Ka'b yaqul. Saya mendengar Ubay bin Ka'b. Ini seorang sahabat penghafal Quran terbaik di masanya Nabi. Imam Tarwi pertama itu Ubay bin Ka'b, yang paling paham Al-Quran, paling terbaik hafalan Qurannya waktu itu. Nabi SAW, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar kata Ubay bin Ka'b ini, yaqul qama Musa alaihissalam khatiban. Nabi Musa dulu berdiri berkhutbah khatibah fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Wa fi riwayat zakaran nasa yawman, mengingatkan manusia. Saking bagusnya khutbahnya Musa ini, hatta iza fadatil uyun, sampai mata itu menetes air matanya, saking bagusnya ceramahnya Nabi Musa alaihissalam. Waraqatil qulub, hati itu gemetar dan lembut. Hati itu tersambung, terkonek dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Walla, ketika Nabi Musa itu berpaling, fa adrakahu, ada yang ikuti Nabi Musa, jamaah itu. Ada yang ikuti Nabi Musa sesudah Musa ceramah. Rajulun, seorang laki-laki. Faqal,
Dia berkata laki-laki itu kepada Musa, "Hai Rasulullah," yakni kepada Rasul Allah itu. Dia bilang sebegini, "Hal fil ardi ahadun a'lam minka?" Apa wahai Nabi Allah, Rasul Allah Musa itu, apakah ada di kolom bumi ini seseorang yang a'lam minka, lebih pintar dari Anda? Lebih pintar dari engkau wahai Rasulullah Musa itu? Masih ada orang lebih pintar dari engkau wahai Musa? Qal, kata Nabi Musa, la, tidak ada. Tidak ada lagi. Ini bukan bermaksud menyombongkan diri. Dia bukan bermaksud menyombongkan diri. Kata tidak mungkin Nabi Musa terjebak dalam kesombongan, tidak mungkin. Tapi sikap menjawabnya ini ditegur oleh Allah. Apa yang terjadi? Langsung fa ataba alaihi. Allah uji dia. Allah tegur dia dengan apa? Islam yaruddal ilma ilallah. Kesalahannya Nabi Musa di situ. Dia tidak mengembalikan ilmu itu tentang Allah kepada Allah. Dia tidak ada kesombongan maksudnya. Memang dia rasul pada saat itu. Dia yang terbaik. Tapi saling menjawabnya, Pak. Apakah ada orang lebih pintar dari engkau wahai Musa? Kata Musa, la. Maka ya, fa'ataba alaihi. Diuji dia, ditegur dia ketika Islam yaruddal ilma ilallah. Seandainya dia bilang Allahu Ta'ala a'lam, Allahu a'lam, bebas Nabi Musa. Ini Pak sunnah. Kalau kita ditanya, bagusnya kita mengatakan Allahu a'lam. Dan hampir sahabat-sahabat itu, kalau ditanya oleh Nabi, Allahu wa rasuluhu alam, ketika Rasul waktu itu masih hidup. Dan setelah Nabi meninggal, sahabat itu masih lanjut satu sifat. Kalau ditanya satu masalah, apa dia bilang? Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu ta'ala a'lam. Ini satu adab, Pak. Waktu Nabi Musa ini ditanya, mengatakan tidak ada lagi. Maka jangan pernah mengulangi jawaban Nabi Musa ini. Maka kebiasaan kita membiasakan Allah Ta'ala alam, Allah lebih tahu, Allah lebih paham. Rasulullah sering ditanya oleh Jibril. Apa jawaban Jibril? Apa jawaban Muhammad? Allah Ta'ala alam. Sahabat sering dites oleh Nabi, Allahu wa rasuluhu alam. Cuma minta tolong nak kalau ujian ke di sekolah, yang bilang-bilang Allahu Ta'ala lebih tahu. Maka insyaAllah gurunya mengatakan, Anda wajadta sifrun, Anda dapat nol. Dan inilah Allah lebih tahu. Tolong ada tempatnya itu Allah Ta'ala alam. Ada tempatnya itu dijawab. Jangan terlalu sopan. Ditanya oleh gurunya, apa yang dimaksud nak ulil azmi? Allah lebih tahu dan Rasulnya. Insya Allah dapat merah. Siapa li fatah tadi itu? Siapa li fatah kepada anak mudanya? Adalah sosok manusia yang akan kelak menjadi nabi, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun tidak disebutkan oleh Quran. Tapi para ahli tafsir, Yusha itu adalah salah satu nanti dari Nabi Bani Israel. Karena Nabi Bani Israel itu, Pak, keistimewaan Bani Israel tidak pernah terputus kenabian. Mati Nabi Rasul satu, ganti lagi, ganti gitu. Beda dengan Muhammad. Begitu Nabi meninggal, tidak ada lagi Rasul di belakangnya. Bani Israel itu paling banyak nabinya, Pak. Paling banyak nabinya.
Sampai nanti sesudah Nabi Musa meninggal. Salah satunya ini Nun, Yusha bin Nun, cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah coba kita Inna syamsa lantuh bas. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah ditahan ala basharin, kepada seseorang sekalipun. Matahari itu Pak tidak pernah bisa ditahan selama matahari itu ada. Dia bergerak terus dari timur ke barat, terus. Tidak ada istirahatnya itu matahari, terus berjalan. Dalam riwayat ini illa liyusha, kecuali pernah Yusha berdoa ketika dia layali sara ilal baitil maqdis, ketika Yusha berperang, memimpin perang di Baitul Maqdis, di dekat Baitul Maqdis, perjalanan, dia bilang, ya Allah, tahan mataharimu, jangan kau pernah tenggelamkan matahari sebelum selesai peperangan hari ini. Kalau kau tenggelamkan, habis umatmu ini ya Rabb. Dan doanya Yusha bin Nun ini diterima. Itu siapa? Muridnya Nabi Musa. Diterima doanya Pak. Penuntut ilmu itu diterima doanya. Penuntut ilmu itu malaikat mendoakan Pak. Dan muridnya Nabi Musa ini kelak jadi Nabi sesudah Nabi Musa nanti tidak ada. Ini salah satu tercatat dalam catatan sejarah ya, bahwa Ibnu Hajar mengatakan hadis ini sanadnya bagus. Syalbani di kitabnya di Silsilatul Ahadits Shahih itu mengatakan juga bagus. Pernah matahari satu kali tidak mau tenggelam, ditahan oleh Allah satu kali saja. Doanya Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, yang menyertai itu Musa belajar, Mulianya seorang penuntut ilmu kelihatan Pak banyak dalam aspek-aspek hidupnya, banyak yang ajaib, banyak hal-hal yang mujarab. Fa'auhallahu ilaihi, Allah berikan wahyu kepada Musa. Sesudah ditanya tadi oleh rajulun min Bani Israel itu, bahwa apakah ada di atas bumi ini lebih pintar dari engkau? Tidak ada. Allah tegur. Itu teguran itu. Fa'auhallahu ilaihi, Allah turunkan wahyu kepada Musa. Musa, dengar baik-baik. Anna abdan min ibadi majma' al-bahrain. Musa, bahwasannya ada seorang hamba dari hambaku ini yang ada di mana itu Majma'il Bahrain, di dua pertemuan dua buah laut. Terlalu panjang Pak pembahasannya di mana laut itu. Quran sengaja tidak sebut, karena disebut tidak disebut, dikenal tidak dikenal, dipaham tidak dipaham, tidak memberi apa-apa kepada kita. Cuma kalau ulama tafsir cukup panjang. Ada yang mengatakan Laut Romawi dengan Persia. Banyak laut-laut itu. Tapi kalau Allah tidak sebutkan begini, tidak memberi banyak manfaat bagi kita. Yang jelas, guru yang dicari itu di tempatnya di sini. Hamba Allah itu bukan nabiyina, bukan rasulina, tapi ibadi. Hambaku, dia seorang hamba. Dia seorang hamba. Tempatnya itu, pondoknya namanya pondok Majma'il Bahrain. Di sini nanti Musa disuruh mondok.